Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya William Edward Cibarani. Saya merupakan calon pegawai negeri sipil di instansi Mahkamah Agung tahun 2022 pada formasi analis perkara peradilan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengevaluasi dan juga membandingkan nih praktik nilai berakhlak di satuan kerja saya, yaitu di Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan praktik nilai berakhlak di Kementerian BUMN. Nah, supaya ngobrol jadi lebih asik, langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang satu ini. Assalamualaikum Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Mas Andi? Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sehat, alhamdulillah Mas William sehat. Nah, sekarang sih alhamdulillah tugas di Pengadilan Negeri Sarolangun di bagian PTSP pidana. Wah, berarti kalau kerja di PTSP langsung menghadapi masyarakat ya Mas ya? Iya, betul sekali. Nah, pas banget nih sama topik perbincangan kita kali ini. Saya mau coba bandingin nih Mas Andi, praktik nilai berakhlak di Pengadilan Negeri Sarolangun nih tempat Mas Andi bekerja dan praktik nilai berakhlak di Kementerian BUMN. Mungkin Mas Andi bisa ceritakan dulu nih dari 7 nilai berakhlak. Poin pertama kan berorientasi pada pelayanan nih. Kira-kira ada cerita yang bisa di-share nggak mengenai poin ini di Satker Mas Andi? Kalau berorientasi pada pelayanan itu kan, kalau untuk PN Sarolangun sendiri itu kan sudah cukup bagus ya Mas William ya. Terus petugas PTSP-nya sudah juga diberi bekal yang cukup dan mumpuni. Salah satunya juga sudah ada jalur disabilitas, di mana itu dipergunakan khusus bagi penyandang disabilitas. Tetapi yang kurangnya di sini itu ruang tunggu prioritas dan juga belum ada video pengantar untuk kelompok disabilitas yang ingin menggunakan layanan PTSP di sini. Begitu Mas William. Oh, jadi masih ada beberapa yang harus diperbaiki lah ya mengenai fasilitas terhadap kaum disabilitas ya. Oke. Nah, kalau mau kita bandingin nih, saya juga sudah sempat cari di Kementerian BUMN itu dia sudah cukup baik sih untuk melaksanakan nilai berorientasi pada pelayanan nih Mas Andi. Contohnya banyak nih beberapa BUMN yang merugi akhirnya ditutup daripada jadi mubazir dan pelayanan kepada masyarakat jadi tidak optimal. Beberapa BUMN tersebut tutup dan juga beberapa BUMN yang sejenis pelayanannya digabungkan jadi satu nih Mas Andi. Contohnya ada banyak, ada BUMN di sektor farmasi nih, gabungan antara Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma. Ada juga BUMN yang ada juga BUMN yang bergerak di bidang lainnya seperti bidang pariwisata juga digabung tuh, ada Garuda, ada Sarina, ada HIN, ada ITDC itu jadi satu klaster dan masih banyak hal lainnya. Nah, selain itu pemerintah juga aktif nih, kalau Mas Andi sering dengar ada rencana restrukturisasi Garuda yang hampir pilot kan, itu juga menjadi concern bagaimana pemerintah tetap mengutamakan agar Garuda Indonesia tetap dapat beroperasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, betul. Kalau kita sambung nih Mas Andi ke poin kedua mengenai nilai akuntabel. Kira-kira apakah Satker Pengadilan Negeri Sarolangun ini udah cukup akuntabel nggak sih dalam menjalankan pelayanannya? Iya, kalau untuk petugas PTSP PN Sarolangun sendiri sih sudah ditanamkan ini ya Mas ya, nilai-nilai anti korupsi gitu, anti korupsi dan anti gratifikasi dalam melayani masyarakat yang ingin menanyakan kebahagiaan PTSP PN Sarolangun. Kemudian kami sebagai petugas ini juga menolak setiap pemberian dari luar, di mana tarif yang kita patok di sini sesuai dengan ketentuan PNBP yang sudah ditetapkan. Dan juga setiap surat keluar kami juga membubuhi cap anti gratifikasi. Wah, berarti bisa saya simpulkan sudah cukup baik ya pelaksanaan nilai akuntabel dengan penerapan nilai-nilai anti korupsi pada setiap produk yang dikeluarkan oleh PTSP, begitu ya Mas Andi ya?
Iya. Kalau kita bandingin sama nilai-nilai akuntabel di Kementerian BUMN, ada juga nih yang bisa kita petik nih untuk kita terapkan. Salah satunya adalah Kementerian BUMN tahun kemarin baru dapat predikat wajar tanpa pengecualian nih, Mas Andi dari BPK. Ini juga menandakan bahwa pemerintahan, khususnya Kementerian BUMN ini terbuka terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran kementerian. Nah, kita lanjut ya Mas Andi ya ke poin ketiga, yaitu mengenai nilai kompeten nih. Sebagaimana kita ketahui kan penting banget nih sebagai ASN mempunyai kompetensi dalam melaksanakan pelayanan dan melaksanakan tugas kerjanya. Nah, kalau di Pengadilan Negeri Sarolangun ada yang bisa di-share nggak nih Mas Andi? Apa sih yang dilaksanakan? Kalau kegiatan rutin sendiri di PN Sarolangun, khususnya bagian PTSP nih ya, kita ambil contoh PTSP saja tuh, kami kalau setiap Senin pagi itu selalu ngadain briefing PTSP kan, untuk mengingatkan kembali standar pelayanan dan juga menjaga kualitas kinerja petugas PTSP untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu saja. Tahun lalu juga Kementerian BUMN baru dapat penghargaan dari BKN sebagai juara 1 dalam kategori manajemen ASN, di mana di Kementerian BUMN ini sudah ada sistem merit yang jelas nih. Jadi para pegawainya jadi termotivasi untuk bisa bekerja sebaik mungkin untuk mendapatkan promosi, mutasi, dan lain sebagainya. Nah, ini juga diharapkan sih sistem merit yang transparan dan jelas ini juga diterapkan di Pengadilan Negeri Sarolangun ya Mas Andi ya. Lanjut ke poin berikutnya mengenai harmonis nih Mas Andi. Mungkin saya coba terangkan dulu dari sisi Kementerian BUMN ya. Kalau di Kementerian BUMN itu udah banyak banget nih program kerja yang mendorong terciptanya keharmonisan serta kondusivitas di dalam lingkungan kerja. Contohnya nih, Kementerian BUMN mengeluarkan surat edaran Mas Andi tahun 2022 kemarin mengenai kebijakan perilaku saling menghargai atau respectful work policy. Jadi dengan dikeluarkannya peraturan ini diharapkan tidak akan lagi terjadi perilaku diskriminasi, pelecehan seksual, pengucilan, perundungan yang terjadi di dalam Kementerian BUMN, serta memastikan nih harkat dan martabat Kementerian BUMN dapat mendorong produktivitas kerja di Kementerian BUMN. Kalau dari Pengadilan Negeri Sarolangun gimana nih, Mas Andi? Kalau di Pengadilan Negeri Sarolangun ini kan tentunya tuh beragam suku, agama, ras dan budaya juga kan. Contohnya saja nih saya kan dari Palembang gitu, ditempatin di Sarolangun. Nah terus tuh teman-teman saya gitu kan, ada yang dari Jambi, Jakarta, Medan. Tapi itu kan di sini harus saling rukun ya, untuk menjaga kerukunan tersebut dengan terus saling menghormati waktu. Terus tuh kami mengelola dana sosial yang dapat diberikan sewaktu-waktu jika terdapat pegawai itu yang sakit gitu atau terkena musibah lah. Berarti lingkungan kerja di Pengadilan Negeri Sarolangun udah cukup harmonis ya untuk mendorong produktivitas kerja. Ya, betul sekali. Nah, kalau gitu kita bisa lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin loyal nih. Mas Andi mungkin bisa ceritain nggak implementasi nilai loyal di Pengadilan Negeri Sarolangun itu seperti apa sih? Loyal di PN Sarolangun itu apa ya, kalau dalam seminggu tuh ngadain 2 kali kayak upacara singkat gitu kan. Kayak kami itu ngadainnya tuh hari Senin pagi sama Jumat sore. Di sana kami secara sadar menyatakan 8 nilai Badan Peradilan Mahkamah Agung dari integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Nah, 8 nilai ini turunan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Berarti secara loyalitas nih pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun udah cukup menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ya, Mas Andi ya? Ya, betul. Nah, kalau kita bergeser nih, lihat pembandingnya di Kementerian BUMN, secara nyata kita bisa lihat nih, Kementerian BUMN itu secara rutin loh melaksanakan perombakan, baik pada jajaran eselon 1 maupun pada direksi BUMN yang dianggap nggak sejalan nih visi misinya dengan Kementerian BUMN dan juga nggak sejalan dengan nilai Pancasila. Dalam hal ini nih, Kementerian BUMN mengedepankan pemanfaatan sumber daya alam lokal
untuk melaksanakan pemulihan ekonomi nasional nih Mas Andi, serta pemulihan ekonomi digital dan pertumbuhan SDM yang profesional supaya Indonesia bisa lebih cepat bangkit dari COVID-19. Nah, mungkin kita bisa lanjut ke poin adaptif nih. Mungkin saya coba paparkan dulu ya dari Kementerian BUMN. Bisa kita lihat dulu nih Mas Andi, banyak sekali inovasi yang dibuat di tengah meruaknya pandemi COVID-19. Pertama yang menghantam sektor pariwisata nih. Secara berkala, Kementerian BUMN menyelenggarakan berbagai macam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi lokal nih dengan melakukan digitalisasi dan sentralisasi kegiatan perdagangan barang-barang yang dihasilkan oleh UMKM lokal nih Mas Andi. Baik melalui event-event yang diselenggarakan secara offline di suatu titik tertentu atau yang diselenggarakan secara online bekerjasama dengan marketplace yang ada di Indonesia. Nah, kalau di Pengadilan Negeri Sarolangun nih, apa sih implementasi nilai adaptif yang telah dilakukan nih? Dikarenakan pandemi COVID-19 kan sudah berjalan 2 tahun lebih ya, Mas William ya. Di mana pengadilan merupakan instansi pemerintahan yang selalu berhadapan dengan masyarakat kan. Kami itu dituntut untuk tetap memberikan pelayanan hukum dengan lancar dan juga aman dengan mengedepankan protokol kesehatan dengan prokes yang super ketat kan. Dan juga kita bisa mengajukan gugatan secara online melalui e-court. Itu nggak perlu lagi datang ke pengadilan sini untuk menghindari kontak fisik secara langsung kan. Wah, jadi udah banyak lah ya nih langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun supaya protokol kesehatan juga aman dan pelayanan tidak terhambat ya, walaupun tidak bertemu secara fisik dengan masyarakat. Terakhir nih di poin kolaboratif nih Mas Andi, mungkin Mas Andi bisa ceritain nggak Pengadilan Negeri Sarolangun ini sudah bekerja sama dengan pihak mana aja sih dalam melaksanakan operasional kerjanya sehari-hari? Oh, kalau PN Sarolangun sendiri itu bekerjasama dengan SLB di daerah Pengadilan Negeri Sarolangun. Mereka bersedia mendampingi terdakwa, saksi, atau pengunjung sidang yang disabilitas. Nah, selain itu, dalam menjaga kelancaran persidangan, kami juga rutin berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan Negeri Sarolangun supaya tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan. Tentunya komunikasi sih yang penting. Wah, berarti banyak juga ya nih pemangku kepentingan terkait yang membantu Pengadilan Negeri Sarolangun supaya tetap bisa menjalankan kegiatan operasionalnya dengan optimal ya Mas Andi ya. Kalau dari sisi Kementerian BUMN nih, mungkin saya bisa paparkan nih implementasi nilai kolaboratifnya. Jadi kan Kementerian BUMN ini kalau banyak perusahaan-perusahaan BUMN kan Mas Andi. Nah, secara rutin juga Kementerian BUMN berkoordinasi nih dengan Komisi 5 DPR yang memang menaungi tentang BUMN, bagaimana supaya BUMN ini tetap dapat terus maju, menghasilkan produk-produk barang dan jasa yang berkualitas dan berdampak kepada masyarakat. Selain itu, tidak menutup pintu juga untuk berkoordinasi dengan pihak swasta yang lokal maupun yang asing nih Mas Andi untuk melaksanakan kerjasama pengembangan produk BUMN. Mungkin untuk penutup ini Mas Andi, kira-kira ada nggak key points atau kesimpulan yang menurut Mas Andi perlu ditingkatkan lagi nih dari Pengadilan Negeri Sarolangun? Yang itu tadi yang saya jelaskan ke poin berorientasi pelayanan ya mungkin ya Mas William ya. Kalau di sini tuh kan belum ada ruang tunggu prioritas, terus belum ada juga video pengantar untuk kelompok-kelompok disabilitas seperti itu Mas. Yang harusnya mereka kan juga butuh penanganan dari kita kan seperti itu. Ya mungkin itu saja sih Mas. Wah, berarti memang concern terhadap kelompok disabilitas masih harus perlu ditingkatkan lagi ya Mas ya di Pengadilan Negeri Sarolangun. Oke deh. Mungkin dari saya cukup Mas Andi. Pada teman-teman yang menonton video ini juga terima kasih banyak. Semoga inti dari pembicaraan kami dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi rekan-rekan semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.